Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa itu validitas data dan triangulasi pada penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya, data yang sudah terkumpul menjadi satu merupakan suatu modal yang sangat berharga bagi seorang peneliti. Karena dari data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk menarik kesimpulan. Nah, kemudian sebuah data penelitian tersebut menjadi sangat vital tentunya karena keabsahan data tersebut. Dengan demikian, keabsahan data selanjutnya akan disebut sebagai validitas data. Atau validitas data dapat juga diartikan sebagai derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Tantangan dari segala jenis penelitian adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar, dan beretika. Pada penelitian kualitatif, validitas lebih merupakan tujuan, bukan hasil, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan atau dianggap biasa-biasa saja. Menurut Al-Wasilah, validitas juga relatif atau nisbi, dalam pengertian bahwa ia sebaiknya dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkungan penelitian itu sendiri, bukan sekedar persoalan metode atau kesimpulan penelitian itu sendiri. Validitas dapat dibagi menjadi dua macam. Di sini menurut Sugiono, yang pertama validitas internal. Nah, validitas internal ini berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kemudian validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan validitas data. Sebuah data penelitian kualitatif harus valid, maka dari itu peneliti harus memeriksa keabsahan data tersebut agar tidak invalid atau cacat. Berikut merupakan teknik pemeriksaan atau menguji sebuah data untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau invalid. Yang pertama ada credibility atau kepercayaan. Uji kredibilitas data dilakukan untuk lebih mempercayai data tersebut. Biasanya, penetapan kepercayaan pada sebuah hasil penelitian, khususnya penelitian kualitatif, dengan melakukan perpanjangan pengamatan. Yaitu dengan cara datang kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan ulang dan mewawancarai sumber data yang pernah ditemui sebelumnya. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data penelitian yang diperoleh sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Selanjutnya ada juga dengan cara meningkatkan ketekunan. Cara ini dengan membaca atau meneliti kembali referensi-referensi yang berkaitan ataupun hasil penelitian serta dokumentasi terkait, agar peneliti akan lebih luas dan tajam dalam memeriksa data tersebut. Yang ketiga biasanya dengan cara triangulasi yang nantinya akan dijelaskan lebih detail dan lebih dalam oleh Yunanda dan juga Nadia. Yang kedua ada transferability atau keteralihan. Pada teknik ini, peneliti dituntun untuk membuat laporan dengan uraian yang jelas, rinci, serta sistematis agar pembaca hasil penelitian dapat memeriksa kevaliditasan data tersebut. Yang ketiga ialah dependability atau kebergantungan. Pada teknik ini, kevaliditasan data diuji dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing. Proses yang diuji dimulai dari peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai peneliti membuat kesimpulan. Yang keempat ada confirmability atau kepastian. Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang
proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar conformability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Jadi, bukan hanya hasilnya saja yang diujikan, tetapi prosesnya juga diuji. Selanjutnya ada pengertian dari triangulasi. Nah, triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini dilakukan pengecekan datanya dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun tujuan dari triangulasi menurut Susan Steinbeck dalam Sugiono, beliau mengemukakan bahwa triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, melainkan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang sudah dimilikinya. Lalu terdapat berbagai macam cara triangulasi. Yang pertama ada triangulasi sumber. Nah, triangulasi sumber ini artinya membandingkan atau mengecek ulang kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, seorang peneliti telah memiliki data dari hasil wawancara yang ia lakukan dengan seorang narasumber, kemudian dilakukan pengecekan data dengan membandingkan hasil wawancara tersebut dengan hasil pengamatan yang kemudian ia lakukan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah data yang dihasilkan dari wawancara sesuai dengan data yang telah peneliti amati. Atau cara yang kedua yaitu membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Yang kedua ada triangulasi waktu. Nah, untuk mendapatkan suatu data yang valid, peneliti perlu melakukan pengamatan lebih dari satu kali. Dikarenakan ada suatu proses atau perilaku manusia yang mungkin akan berubah dari satu waktu ke waktu lainnya. Oleh karena itu, dianjurkan kepada peneliti untuk melakukan pengamatan lebih dari satu kali. Selanjutnya ada triangulasi teori, yaitu memadukan dua teori atau lebih dengan tujuan untuk menambahkan informasi lebih lengkap sehingga hasil yang diterima lebih komprehensif. Selanjutnya ada triangulasi peneliti, yaitu menggunakan lebih dari satu peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih jelas keabsahannya, karena setiap peneliti memiliki caranya masing-masing dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah triangulasi metode. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang konkret dari sebuah data. Dalam triangulasi, boleh digunakan lebih dari satu metode untuk mendapatkan hasil yang sama atau serupa. Dapat juga dilakukan kembali dengan cara pengecekan ulang data yang sudah ada. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.